Bayangkan ini, Tuhan yang Maha Esa, Maha Melihat, Maha Mengetahui, kini punya saingan baru. Pertanyaannya sederhana, apakah Anda masih yakin bahwa Tuhan masih Maha Esa? Simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip. Anda akan tahu kenapa pertanyaan ini harus kita jawab bersama. Bayangkan ini, Tuhan yang Maha Esa, Maha Melihat, Maha Mengetahui, kini punya saingan baru. Bukan di langit, tapi di kolom komentar, di timeline media sosial, dan yang lebih menyedihkan, di jalan-jalan, di gang-gang kampung, di depan rumah ibadah yang sedang dibangun. Di sanalah Tuhan-Tuhan baru tumbuh subur, bukan berwujud cahaya atau guntur, tapi berwujud gerombolan yang merasa punya hak untuk menghakimi, menghancurkan, dan memaksa orang lain tunduk pada versi iman mereka. Mereka teriak Allahu Akbar, tapi Tuhan yang mereka maksud bukan yang maha besar, melainkan Tuhan versi mereka sendiri, yang telah dikerdilkan, lemah, butuh dibela, pemarah, dan selalu butuh musuh. Mereka ciptakan musuh Tuhan dari udara, minoritas yang berbeda keyakinan, intelektual yang berani bertanya, bahkan sesama muslim yang tidak cukup garis keras menurut ukuran mereka. Lalu dengan semangat dan mental gerombolannya, mereka turun ke jalan. Bukan untuk menolong, tapi untuk mengintimidasi. Bukan untuk memahami, tapi untuk menghakimi. Tentunya belum hilang dari ingatan kita semua pernah terjadi di mana kegiatan keagamaan dibubarkan paksa. Anak-anak yang sedang retreat rohani dipaksa menyaksikan simbol-simbol suci dihinakan. Bangunan tempat ibadah dihancurkan hanya karena berbeda. Soal perizinan dibuat sebagai alasan, padahal bukan wewenang mereka untuk menghakimi. Dan di bulan yang seharusnya penuh rahmat, mereka justru mengganggu pedagang kecil yang mencari nafkah, merusak dan menghancurkan dagangan, menghina dengan dalih demi menghormati yang berpuasa. Sejak kapan menghormati agama berarti menghancurkan sesama manusia? Ironisnya, mereka yang paling lantang membela agama seringkali yang paling cepat mengkhianati nilai-nilainya. Para ulama yang beberapa waktu yang lalu gemar berkhotbah tentang rahmat dan kasih, kini banyak yang terbukti menipu umat lewat rekening donasi fiktif, menggelapkan dana untuk korban perang, bahkan menjual kuota haji seperti barang di pasar malam. Bahkan Fir'aun dan iblis pun mungkin akan bersujud, bukan karena takut, tapi karena malu. Mereka bilang, kami kira kamilah yang paling jahat, tapi ternyata manusia bisa melakukan yang lebih dari itu. Kalian korupsi dana umat yang akan menjalankan ibadah suci. Dan di balik tembok pesantren, tempat yang seharusnya melahirkan cendekiawan spiritual, fakta pahit terkuak. Ada yang masih mempraktikkan sistem feudal, memperlakukan santri sebagai budak dan pelayan, menghidupkan kembali budaya perbudakan dengan dalih adab dan taat pada kiai. Sementara itu, lahir kelompok baru, kaum mabuk agama, di mana kebencian dianggap sebagai bentuk kesolehan. Mereka tidak cukup cerdas untuk memahami esensi syariat, tapi sangat percaya diri menghukum orang lain. Mereka telan dogma seperti obat, tanpa dikunyah akal, tanpa dicerna nalar, tanpa ditimbang logika. Dan muncul pula para penjual nasab yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, lalu menjadikan garis keturunan itu sebagai komoditas spiritual. Kaum mabuk agama, baik dari kalangan santri fanatik, muhibin nasab, atau jamaah media sosial yang ilmunya tanggung, adalah pewaris teologis dari pola pikir yang sama. Mereka rela menjadi budak, menyembah simbol dan bendera, dan menganggap keyakinan yang damai sebagai musuh. Mereka tawarkan kemuliaan kepada siapa saja yang mau tunduk. Berikan sumbangan, ikut kajian eksklusif, puji pemimpin golongan, maka surga dijamin. Ada yang mengaku lebih mulia daripada 70 ulama. Ada yang berjanji bisa memadamkan api neraka dengan doa khusus. Dan yang paling mencolok, mereka menjamin surga. Bukan karena amal, bukan karena akhlak, tapi karena kesetiaan pada kelompok mereka. Umat yang sudah mabuk agama, yang lapar akan kepastian di tengah kekacauan, diberi cerita rekaan sebagai pengganti ilmu dan klaim fantastis sebagai pengganti kebenaran. Mereka tidak diajak berpikir, mereka diajak percaya buta. Dan disinilah tragedi terbesar itu terjadi. Akal sehat dibungkam, nalar dibiarkan tidur, dan di tengah kegelapan intelektual itu, lahirlah sebuah keyakinan angkuh bahwa tugas kita di bumi adalah menghakimi dan memadamkan, bukan menyalakan dan merangkul. Kita membangun menara kesombongan di atas tumpukan fatwa yang kering sambil melupakan satu hal fundamental. Inilah zaman di mana kebodohan dikemas sebagai kesolehan, kebencian disamarkan sebagai kecintaan pada agama, dan Tuhan yang Maha Perkasa dipaksa menjadi Tuhan yang lemah dan butuh barisan pembela oleh orang-orang yang butuh musuh untuk merasa suci. Padahal Tuhan tidak butuh apapun dari manusia. Kitalah yang sebenarnya butuh manusia yang berani jujur pada diri sendiri, pada sesama, dan pada kenyataan bahwa iman yang sejati tidak pernah lahir dari kebencian. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita sama-sama belajar kembali untuk jadi manusia yang memanusiakan manusia. Terima kasih banyak kepada Anda yang sudah menyimak video ini hingga selesai.
Kami sangat menghargai waktu Anda yang tak ternilai. Ini membuktikan bahwa Anda adalah orang yang cerdas, berani berpikir kritis, dan skeptis. Jangan lupa berikan like dan bagikan kepada teman dan sahabat Anda yang lain agar makin banyak orang yang bisa secerdas Anda. Terima kasih banyak juga dengan tulus kami sampaikan kepada semua subscriber lama yang hingga saat ini telah setia mendukung channel Kontemplasiku. Dan bagi Anda yang baru bergabung, dengan penuh kehangatan kami sampaikan selamat datang. Dengan segala kerendahan hati, kami mengundang Anda untuk bergabung lebih dekat lagi dengan cara tekan subscribe dan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan saat muncul edisi baru. Selanjutnya untuk Anda semua yang masih menyimak hingga titik ini, kami sangat ingin membaca tanggapan dan pendapat Anda tentang video ini. Kami tidak merasa paling benar. Kritik membangun dari Anda adalah cermin bagi kami agar bisa terus mengevaluasi serta introspeksi diri. Mari kita saling menyapa dan berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih.